Oke, izin Pak mulai. Silakan. Baiklah Bapak penguji yang saya hormati, Bapak guru yang saat ini masuk pada ruang ujian komprehensif pada Bisa besok hari ini. saya sedang mengajar. Pak Rahmat akan mengikuti uji Apanya? komprehensif yang kurang Titip lebih nih. 50 menit. Sudah kuperbaiki yang saya minta. Karena Simpan dulu. dalam tahapan ini Pak Rahmat akan Ini 3 layar saya buka. untuk Hari ini. memilih Kalau bisa besok menyelesaikan dulu salah satu perangkat dari 2 yang sudah diunggah. Jadi silakan memilih mana yang paling Bapak kuasai terkait dengan praktik mengajar, dan dilanjutkan dengan mengetahui atau menggali pengetahuan Bapak terkait dengan pemahaman materi dan pemahaman penyusunan perangkat. Jadi kurang lebih 10 menit kami akan berikan kesempatan untuk melakukan simulasi, dan kurang lebih 40 menit kita simulasi mengajarnya. Ya sudah. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita masuk dalam pertemuan ke-7 dalam mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari nantinya akan. Pak Nur Rahmat, bisa enggak? Kami sudah lihat bahwa Anda menggunakan background, tapi dengan background itu muka Bapak enggak kelihatan. Saya enggak bisa membaca mimiknya Bapak ini apa mengajar. Kenapa banyak sakit sekali di vaksin? Jangan sampai banyak, jangan sampai terlalu dosis ribut penyakitnya. Ini tidak mampu. Pak Rahmat ya. Gimana Pak? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Di sini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-7 dalam mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Tidak lemah itu. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya yang kita pelajari nantinya berikan pemahaman dan juga kemudahan dalam mempelajari materi ini, dan juga ilmu yang kita pelajari nanti dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin saya bisa meminta salah satu peserta didik, mungkin ketua kelas, bisa memimpin kita semua dalam doa. Doa dimulai. Kenapa berhenti? Minta maaf Pak, signal. Izin lanjut Pak. Baik, setelah kita berdoa, Pak Guru akan mengabsen mulai dari Anggi. Bagaimana kabarnya Anggi? Kemudian Lili, bagaimana kabarnya? Haji, bagaimana kabarnya? Stephen, bagaimana kabarnya? Baik, semuanya ternyata hadir pada hari ini. Nah, kita masuk pada kegiatan berikutnya. Nah, jadi setelah kita mengucap salam, doa dan absiji, Pak Guru akan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran pada kegiatan pada hari ini. Jadi di pembelajaran ke-7 ini kita masuk pada menerangkan di kompetensi dasar menerapkan pelestarian lingkungan hidup, dan untuk keterampilan juga melaksanakan pelestarian. Minta maaf lagi.
Saya ulangi, kita di pertemuan. Nur, tunggu dulu. Iya Pak. Anda di slideshow Pak. Di slideshow lah. Oh iya Pak. Itu kan juga menunjukkan kemampuan Bapak itu menggunakan teknologi dengan baik. Silakan. Maaf. Izin lanjut. Di pertemuan ke-7 ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan yaitu menerapkan pelestarian lingkungan hidup, dan untuk yang keterampilannya yaitu melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. Untuk materi ajar di kegiatan di pertemuan yang ke-7 ini, kompetensi dasar ini Pak Guru bagi menjadi 4 kali pertemuan. Untuk yang pertemuan pertama yaitu tentang konsep lingkungan hidup, pertemuan kedua konsep green school, pertemuan keempat tentang pengelolaan limbah, dan pertemuan ketiga tentang pengelolaan sumber daya, dan pertemuan keempat tentang pengelolaan limbah. Jadi di dalam kompetensi dasar ini Pak Guru ulangi, Pak Guru bagi menjadi 4 kali pertemuan. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang pertama yaitu mengenai konsep lingkungan hidup. Jadi di pertemuan ke-7 ini waktu kita adalah 2 jam untuk pembelajaran, yaitu dengan waktu 2 kali 45 menit. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan konsep lingkungan hidup, kemudian mendefinisikan lingkungan hidup biotik, abiotik, dan kultur. Selanjutnya menunjukkan lingkungan hidup biotik, abiotik, dan kultur. Dan yang terakhir adalah mencontohkan kesetimbangan lingkungan hidup. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, di sini seperti biasa, Pak Guru kita bersama-sama mengucapkan moto. Untuk moto kita yaitu belajarlah untuk masa depan yang lebih baik, kemudian peserta didik sekalian bisa menjawab, SMK bisa. Nah, jadi kita bersama-sama. Pak Guru mulai, belajarlah untuk masa depan yang lebih baik, SMK bisa. Nah, baik, aplaus untuk kita semua. Masuk ke dalam materi, nah Pak Guru akan menampilkan sebuah video, jadi amatilah video berikut ini sebagai informasi awal tentang materi konsep lingkungan hidup. Jadi peserta didik sekalian nanti, anak-anak sekalian nanti bisa menyaksikan video ini, kemudian mencermati sebagai informasi awal, bisa dipahami. Nah, kalau bisa Pak Guru akan memutar video yang akan kita saksikan bersama-sama. Memori. Untuk menambah pengetahuan tentang konsep lingkungan hidup ini, Pak Guru ingin kalian membaca buku siswa, modul, serta sumber informasi lain, terutama materi ajar yang sudah Pak Guru bagikan, dan kalian punya waktu 15 menit untuk membacanya. Jadi silahkan kalian baca dengan baik dan juga cermati informasi-informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut untuk menambah khasanah ilmu kalian. Jadi waktu Pak Guru berikan bisa dimulai dari sekarang, jadi 15 menit untuk kalian mulai membaca. Waktu mulai. Pre-memori. Nah, di dalam konsep lingkungan hidup sendiri ada manusia dan lingkungan hidupnya, kemudian lingkungan hidup sebagai suatu sistem, dan juga kesetimbangan lingkungan yang nantinya akan kita pelajari, dan mungkin peserta didik juga sudah membaca tentang 3 hal ini. Mungkin ada salah satu yang bisa menyampaikan tentang manusia dan lingkungan hidupnya. Nah, mungkin Agi, silahkan. Ya, terima kasih. Terus kemudian untuk lingkungan hidup serta lingkungan hidup sebagai suatu sistem, mungkin Aji, nah, silahkan. Terima kasih. Kemudian kesetimbangan lingkungan, siapa yang ingin menyampaikan? Nah, mungkin Stephen, ya silahkan Stephen. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi manusia dan lingkungannya, nah, Pak Guru bisa menyampaikan lagi sebagai review. Jadi diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai pimpinan di muka bumi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Kemudian
kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan tidak dapat tumbuh begitu saja secara alamiah, namun harus diupayakan secara terus-menerus sehingga untuk menanamkan kesadaran terhadap lingkungan hidup, langkah yang paling strategis adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Jadi kita sekarang berada di pendidikan formal untuk menanamkan kesadaran lingkungan hidup mungkin bisa dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara terus-menerus seperti menyapu atau mungkin memungut sampah dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kemudian lingkungan hidup sendiri juga terbagi menjadi 3 untuk yang pertama abiotik, biotik, dan kultur. Nah, mungkin dari informasi yang kalian baca, siapa yang bisa menyebutkan lingkungan hidup abiotik? Nah, mungkin dari Lili, silakan. Ya, terima kasih. Kemudian yang biotik, oh mungkin Stefan lagi ya, silakan. Baik, terima kasih. Kemudian yang kultur, untuk kultur, oh ya, Aji lagi, oh ya, silakan Aji. Baik, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Kemudian untuk keseimbangan lingkungan hidup, tadi mungkin ada yang sudah membacanya, nah mungkin bisa dibaca ulang tentang keseimbangan lingkungan hidup, tentang keseimbangan lingkungan hidup ini yang sudah ada di slide. Nah, siapa yang mau membaca? Oh, Stefan lagi. Oh ya, silakan dibaca Stefan. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu di sini kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian buatlah kelompok dengan cara mengambil undian nomor kelompok secara bergantian sesuai dengan jumlah siswa. Nah, di sini Pak Guru siapkan 3 nomor. Jadi nanti kalian satu-satu maju untuk mengambil nomor undian. Jadi nomor undian yang sudah kalian ambil akan sesuai dengan kelompok kalian. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa, silahkan maju ke depan. Kemudian tugas kalian adalah bacalah dan cermati informasi dari artikel pada LKPD yang sudah dibagikan mengenai dampak dari alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Nah, dari artikel di atas diskusikan dengan temanmu, kelompokmu apa saja dampak negatif dari alih fungsi. Kemudian berilah pendapatmu. Buatlah tabel hasil diskusi dengan kertas A4 dan kemudian contoh tabelnya seperti di bawah ini. Jadi ini ada nomor, dampak alih fungsi hutan, kemudian solusi dari dampak tersebut. Jadi kalian bisa menganalisis dampak-dampak apa saja dari alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Kemudian solusinya apa? Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa, kalian mempunyai waktu 20 menit untuk melakukan diskusi dan mencatat hasil diskusi. Nah, setelah selesai nanti kalian akan maju secara bergiliran, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3, dan masing-masing punya waktu 10 menit ya, untuk melakukan presentasi dan mendapat tanggapan dari kelompok yang lain. Nah, jadi kalau sudah bagaimana bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, waktu untuk diskusi Pak Guru berikan sekarang, mulai. Baik, sudah selesai. Nah, sekarang kelompok 1 maju. Ya, silakan disampaikan apa yang menjadi hasil diskusinya kepada teman-temannya. Dan nanti kelompok 2 sebagai yang memberikan tanggapan. Bisa dimulai? Nah, silakan kelompok 1. Kelompok 2, nah, nanti yang memberikan tanggapan kelompok 3. Baik, terima kasih. Informasi lain yang bisa kalian dapat tentang konsep Green School. Kemudian nanti kita akan tambahkan dengan materi ajar yang nanti Pak Guru akan bagikan. Baik, demikian yang Pak Guru bisa sampaikan dari awal sampai akhir. Pak Guru juga minta maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun proses kegiatan pembelajaran ini yang kurang berkenan. Pak Guru akhiri, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Terima kasih, Pak. Waktu saya kembalikan. Pak Syam, nanti saya di kesempatan kedua bertanya, Pak Syam. Bapak dulu, saya akan mengikuti sumber mahasiswa ini. Halo, Pak Syam. Mana Pak Syam? Sabar ya, Pak.
Pak Nur, Baik, Pak Pak, Syah. siap.